Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, maaf. Perkenalkan nama saya Lutfia Dwi Rahmawati. Saya guru PPL dari Universitas PGRI Semarang. Selamat sore ya teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Mari mengawali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kita baru berjumpa pertama kali ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita pendek. Kalian sudah tahu belum apa itu cerita pendek? Sebentar ya, saya bukakan PPT-nya dulu. Bentar ya. Iya. Iya, Kak. Iya. Agak lemot ini soalnya. PPT-nya sudah kelihatan apa belum? Sudah. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang teks cerita pendek. Nah, pengertian teks cerita pendek. Cerita pendek adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik saja. Sementara itu, fiksi sendiri memiliki pengertian berulang tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan atau tidak. Berbeda dengan novel atau novelet. Cerpen lebih pendek dari segi isi. Pada umumnya, sebuah cerpen pendek dapat berkisar 1.600 hingga 10.000 kata. Karena panjangnya yang lebih pendek, sebuah cerpen biasanya berfokus pada satu plot, salah satu karakter utama dengan beberapa karakter tambahan dan satu tema sentral. Sedangkan sebuah novel dapat menyajikan berbagai plot dan tema dengan berbagai karakter yang menonjol sehingga lebih kompleks. Lanjut.
Di sini, suara saya itu ke kesempatan apa enggak? Kedengeran nggak? Selanjutnya, ciri-ciri cerita pendek. Cerita pendek ini terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata sehingga membutuhkan 10 sampai 30 menit saja untuk membacanya. Cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau tema. Subjek atau tema berupa sesuatu yang biasa seperti tugas sehari-hari sehingga mempunyai nilai moral yang tinggi. Cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar sehingga berfokus pada satu alur sehingga hanya bersifat satu konflik dan tidak ada turunan. Selanjutnya, yang keempat, cerpen biasanya fokus hanya pada satu atau beberapa karakter sehingga karakter datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. Yang kelima, diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Di sini ada struktur cerita pendek. Yang pertama, abstrak. Abstrak ini bagian dari cerpen yang bersifat pilihan. Abstrak memberikan gambaran awal cerita. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi ini bagian tokoh dan latar diperkenalkan. Maaf. Lanjut yang ketiga. Sebentar, PPT-nya hilang. Maaf. Sebentar ya, ada kendala sedikit. Lanjut ya, tadi yang ketiga komplikasi. Komplikasi ini di bagian tengah. Seorang penulis memiliki tugas yang sulit untuk membuat pembaca tertarik sebelum mencapai akhir cerita. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini bagian menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik tertinggi atau klimaks yang setelahnya akan ditemukan pemecahan ataupun peleraian. Yang kelima, ada resolusi. Resolusi ini disebut juga dengan peleraian, yaitu saat titik tertinggi mulai menurun hingga bertemu pada bagian koda. Yang terakhir ada yang namanya koda. Koda ini bagian akhir dari cerpen. Penulis akan menyampaikan pesan moralnya baik secara eksplisit maupun implisit. Selanjutnya ada unsur intrinsik cerita pendek. Yang pertama, ada tema. Tema adalah sumber gagasan atau ide, cerita atau gagasan pokok yang dikembangkan menjadi sebuah karangan. Yang kedua, alur. Alur adalah urutan peristiwa sebab akibat yang menjalin suatu cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur gabung atau gabungan dari alur maju dan mundur. Yang ketiga, tokoh adalah Yang ketiga ada tokoh. Tokoh ini adalah pelaku-pelaku dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi tiga, yakni protagonis, antagonis, dan maaf.
Yang keempat, sudut pandang adalah tempat atau titik dari mana seseorang melihat objek karangan. Yang selanjutnya ada latar adalah waktu dan tempat serta keadaan sosial yang digunakan pengarang dalam menyusun cerita. Selanjutnya ada amanat. Amanat ini adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan cerita pendek. Dilihat dari gaya bahasa dan diksi yang digunakan, cerita pendek ini memiliki ciri-ciri kebahasaan, antara lain menggunakan pendeskripsian yang kuat. Dalam mendeskripsikan fisik tokoh, penulis menggunakan kata-kata sifat ataupun perbandingan. Selanjutnya, menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan untuk menunjukkan latar tempat ataupun waktu, seperti pagi hari di sebuah desa, pada dini hari, dan seterusnya, dan sebagai berikut. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan ada juga yang tak langsung ataupun berupa dialog. Yang keempat, menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif seperti Dewi Pagi yang berarti matahari, surga dunia yang berarti merujuk pada tempat-tempat hiburan ataupun pariwisata. Yang kelima, menggunakan bahasa yang informal ataupun semi formal. Maaf. Selanjutnya ada nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen. Antara lain, yang pertama ini ada nilai moral atau keagamaan, yaitu nilai yang berkenaan dengan Tuhan dan agama. Yang kedua ada nilai kemanusiaan atau sosial, yaitu nilai yang berkenaan dengan masyarakat. Yang ketiga, nilai etika atau susila atau norma, yaitu nilai yang berkenaan dengan budi bahasa, sopan santun. Dan yang terakhir, nilai estetika atau keindahan, yaitu nilai yang berkenaan dengan seni dan kehidupan. Terima kasih. Di sini siapa yang ingin bertanya, apakah sudah jelas atau belum? Halo. Halo. Iya, Kak. Gimana? Ada yang ditanyakan? Kak, kalau dalam pen itu konfliknya biasanya cuma satu atau bisa beberapa konflik? Gimana? Ulangi lagi. Kalau dalam cerpen itu biasanya konfliknya cuma satu atau beberapa? Si Cina. Benar. Konflik ini cuma ada satu, kayak konflik kan pertentangan atau ketegangan dalam sebuah cerpen, kayak gitu. Konflik dapat mengangkat masalah yang terjadi dalam peristiwa yang diceritakan orang lain. Kamu melihat sendiri atau bahkan yang ada pada imajinasimu, kayak gitu. Ya. Siapa yang ingin bertanya lagi? Kameranya diaktifkan semua ya. Mana Bisa saja. Baik, kalau di sini belum ada yang bertanya. Walaupun kita tidak bisa tatap muka dalam pembelajaran, tapi masih semangat untuk pembelajarannya dan pembelajaran hari ini dan seterusnya ya. Setelah mempelajari materi
materi ini, silakan nanti mengerjakan soal kuis yang ada di Microsoft Teams. Halo? Suara saya kedengaran apa enggak? Kedengeran Kak. Oke. Kalian tetap semangat dan mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan kayak gitu. Sekian webinar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin keluar dulu, nggak apa-apa.